Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bentuk dan model teori keputusan. Kelompok kami beranggotakan saya, Sylvia Fajrin. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Rani Amelia dan Atika Indriani. Langsung saja kita bahas materinya ya. Yang pertama ada pengertian model pengambilan keputusan. Nah, model itu adalah contoh yang terdiri dari bagian yang bersifat sederhana dan tidak sulit untuk dicontoh. Nah, pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang teratur dan membutuhkan model yang benar. Lalu, menurut Olaf Helmer dan Kass itu, pengertian model itu adalah, untuk Olaf Helmer, adalah abstraksi elemen-elemen tertentu dari situasi yang memungkinkan dapat membantu seseorang menganalisis keputusan dan memahaminya dengan lebih baik. Sedangkan menurut Kass itu mengemukakan bahwa model itu adalah alat untuk menyederhanakan dan menganalisis sistem yang kompleks. Selanjutnya, model dan teknik manajemen membantu manajer. Nah, model dan teknik manajemen membantu manajer ini adalah hal sebagai berikut. Yang pertama, ada memahami dengan mendalam sifat perilaku hubungan bisnis. Yang kedua, menemukan cara terbaik untuk menilai hubungan-hubungan yang ada. Lalu yang ketiga, melihat cara untuk mengurangi atau paling tidak memahami rencana bisnis dan tindakan-tindakannya. Selanjutnya yang kedua, ada model-model pengambilan keputusan. Nah, cara untuk melakukan penilaian keputusan itu, yang pertama, menggunakan pendekatan yang sifatnya pragmatis, artinya melihat hasil yang dicapai. Selanjutnya yang kedua, menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural. Hal yang dinilai pada tahap ini adalah proses yang digunakan dalam mengambil keputusan. Lalu, model dan teknik dalam pengambilan keputusan. Nah, dari sini ada model optimasi yang pertama. Sasaran yang ingin dicapai dalam model optimasi ini adalah dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Organisasi mencapai hasil paling baik yang mungkin dicapai. Lalu, dalam model optimasi ini, Maulana itu berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan itu meliputi yang pertama mengecek kebutuhan dari keputusan, kedua menentukan kriteria yang diputuskan, ketiga menentukan kriteria yang berbobot, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima menilai beberapa alternatif, dan yang terakhir memilih alternatif. Selanjutnya, model optimasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, ada memfokuskan diri pada pengumpulan data dan kriteria yang ditetapkan. Lalu yang kedua, mengurangi subjektivitas, yaitu mengambil keputusan berdasarkan opini seseorang. Lalu yang ketiga itu lebih efisien, yang didapat karena pemilihan alternatif yang terbaik. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, muncul sebagai objektivitas, sedangkan pengambilan keputusannya itu diambil oleh siapapun. Lalu yang kedua, tidak dinamis karena harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Lalu yang ketiga, menganggap bahwa ada pengetahuan yang telah dihasilkan. Selanjutnya, kriteria mendasari model optimasi itu yang pertama ada kriteria maksimin, yang kedua kriteria maksimaks, yang ketiga kriteria melewatkan kesempatan, yang keempat kriteria probabilitas, lalu ada kriteria nilai yang diharapkan, dan yang terakhir kriteria manfaat. Lalu yang kedua ada model satisficing. Nah, model satisficing ini artinya pengambilan keputusan itu memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Lalu, cara membedakan model satisficing dengan model optimasi itu yang pertama, dalam menguji suatu tindakan yang akan diambil hanya beberapa atau bahkan hanya satu persyaratan yang dipertimbangkan. Lalu yang kedua, alternatif diuji secara berturut-turut dan apabila menemukan suatu alternatif yang dianggap memadai, maka usaha untuk mencapai alternatif yang lain diberhentikan. Lalu, jumlah alternatif dibatasi dan pengujian terhadap setiap alternatif itu dilakukan secara acak. Yang keempat, pertimbangan menyetujui atau menolak tidak dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu, macam-macam variasi model satisficing itu diantaranya yang pertama ketentuan keputusan tunggal, yang kedua variasi eliminasi segi-segi tertentu, yang ketiga variasi inkrementas. Lalu yang ketiga ada model mixed scanning, akan dilanjutkan oleh teman saya, Rani Amelia. Ya, jadi model mixed scanning ini berarti bahwa setiap kali seorang mengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, maka satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang
sampai sejauh mana berbagai sarana prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, next. Yang keempat, model heuritis. Jadi model ini menekankan bahwa faktor internal yang terdapat dalam diri pengambil keputusan lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor eksternal. Next. Di sini ada pemilihan model tertentu. Nah, pengambil keputusan perlu mengembangkan kemahiran diantaranya memilih secara tepat satu atau gabungan beberapa model dan menyesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Pengambil keputusan cenderung menggunakan model yang paling sederhana karena belum mampu mempertimbangkan faktor internal dengan baik, terutama nilai organisasi yang dianut dan kebijakan yang telah ditetapkan petinggi perusahaan. Next. Yaitu selanjutnya ada proses keputusan. Proses keputusan. Jadi pengambilan keputusan menggunakan analisis yang ilmiah berdasarkan atas logika, mempertimbangkan sebuah data, dan memiliki langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan masalah dan faktor yang mempengaruhinya. Kedua, menginstruksi kriteria keputusan dan tujuan. Ketiga, merumuskan hubungan antara tujuan dan variabel yang ada. Keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif yang ada. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Keenam, melaksanakan keputusan. Next. Selanjutnya ada teori keputusan. Nah, teori keputusan ini ada 4, yaitu pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Yang kedua, pengambilan keputusan di bawah resiko. Ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki. Next. Selanjutnya ada dasar-dasar teori keputusan. Yang pertama ada terminologi. Jadi terminologi itu ada alternatif dan situasi. Alternatif adalah pilihan strategi yang dapat diambil oleh pengambil keputusan. Situasi adalah suatu kejadian atau suatu gejala di mana pengambil keputusan mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali kontrol. Contohnya, cuaca besok tidak diketahui dengan pasti keadaannya. Yang kedua ada lambang. Nah, lambang ada 2, persegi panjang dan oval. Persegi panjang ini tanda bagi pengambil keputusan untuk memilih satu dari berbagai alternatif yang ada. Yang kedua ada oval, kejadian atau situasi di mana satu situasi akan terjadi. Next. Selanjutnya ada keputusan di bawah resiko. Contoh soal, perusahaan Jaya akan memproduksi suatu produk A dan sedang meneliti kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkannya. Untuk melaksanakan diperlakukan pembuatan pabrik besar atau kecil. Pasar bagi produk tersebut dapat berhasil baik dan dapat juga rugi. Perusahaan ini memiliki alternatif lain, yaitu tidak memproduksi sama sekali. Probabilities kejadian, imbalan atau kerugian yang dapat tertera dalam diagram pohon. Pertanyaannya yaitu yang pertama, buatlah diagram pohon keputusan produksi A tersebut. Yang kedua, tentukan alternatif yang dipilih. Next. Penyelesaian seperti berikut. Yang pertama, gambar diagram pohon. Jadi di sini kan ada produk besar, suatu produk, yaitu mau memproduksi yang perusahaan besar, kecil, atau tidak membuat sama sekali. Kalau besar, dia memiliki probabilities yaitu bagus dan jelek masing-masing 0,5. Dan kalau misalkan bagus, dia akan menghasilkan 300.000 dolar. Kalau misalkan jelek, dia akan memiliki kerugian 200.000 dolar. Nah, kalau kecil, dia memproduksi yang kecil, bagus dan jelek. Kalau bagus, mendapatkan hasil 150 dolar. Kalau misalkan jelek, dia memiliki kerugian 30.000 dolar. Kalau tidak membuat, akan menghasilkan 0 dolar. Next. Nah, penyelesaian yang kedua adalah nilai harapan. Nilai harapan 1 yaitu yang besar. Tadi di situ ada peluangnya itu 0,5 dan menghasilkan keuntungan 300.000 dolar. Itu dikalikan, ditambah 0,5 itu peluang, dikali kerugian. Dan itu menghasilkan 50.000 dolar di harapan 1. Nilai harapan di 2 yaitu yang kecil 0,5 dikali keuntungan
yang didapat kalau misalkan bagus. Ditambah peluang dikali kerugian yang didapat $30.000. Hasilnya sama dengan $60.000. Nilai harapan yang ketiga yaitu yang tidak membuat sama sekali, jadinya $0. Kesimpulan yang harus dibuat adalah pabrik kecil. Selanjutnya, Atika Indriani. Selanjutnya adalah keputusan di bawah ketidakpastian. Untuk tabel pertama itu merupakan tabel dari diagram pohon yang sudah dijelaskan oleh Rani. Nah, di situ digambarkan bahwa jika dibangun pabrik yang besar dan pasarnya bagus akan mendapatkan keuntungan $300.000, sedangkan jika pasarnya jelek akan mengalami kerugian $200.000. Begitu juga jika dibangun pabrik yang kecil dan pasarnya bagus akan mendapat keuntungan $150.000, dan jika pasarnya jelek akan mengalami kerugian $30.000. Selanjutnya, sedangkan untuk nilai harapan atau rata-rata barisnya, ini hanya ditambahkan rata-rata baris. Untuk pabrik besar, itu terdapat kesalahan penulisan, seharusnya $50.000, untuk pabrik kecilnya $60.000, dan jika tidak membangun pabrik akan mendapatkan $0. Sehingga keputusannya yaitu tadi membuat pabrik yang kecil. Selanjutnya itu adalah rumus dari untuk mencari nilai harapan yang tadi sudah ada contohnya dijelaskan oleh Rani. Selanjutnya, ada contoh permasalahan. Manajer suatu perusahaan sedang dalam proses pengambilan keputusan apakah akan ekspansi kapasitas pabrik 20%, mempertahankan skala yang ada, atau mengurangi kapasitasnya 20%. Nah, situasi itu digambarkan dalam tabel yang dapat kita lihat ya sama-sama. Sedangkan ditanya dengan menggunakan kriteria maksimin, keputusan apa nih yang akan diambil oleh perusahaan. Selanjutnya, penyelesaiannya, jika pengambil keputusan pesimis, kriteria maksimin akan lebih sesuai daripada kriteria maksimal. Menggunakan kriteria maksimal ini, perusahaan akan memilih untuk mengurangi kapasitas perusahaan sebanyak 20%. Kriteria maksimin ini juga mudah diikuti, tetapi gagal untuk melihat mana pilihan yang lebih baik. Selanjutnya, ada pendekatan di dalam pembuat keputusan. Yang pertama, ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini menitik beratkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan, sehingga diperoleh suatu keputusan yang rasional. Selanjutnya, yang kedua, ada pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini akan mengacu pada kenyataan keputusan yang telah dibuat oleh kebanyakan orang. Selanjutnya, gaya pengambilan keputusan pada individu. Di sini, Rowe dan Bolgaritz mengungkapkan bahwa cara orang mengambil keputusan itu dapat digambarkan melalui gaya pengambilan keputusannya. Selanjutnya, Quake mengatakan bahwa model pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, yang pertama, model kuantitatif. Model kuantitatif dalam hal ini adalah model matematika yang merupakan serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Maksudnya di sini adalah berbentuk persamaan. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu model kualitatif yang didasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.